Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradik. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan badan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Numpang insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi bersama saya Majum dalam Learning Journal yang ke-10 di pertemuan ke-11 mata kuliah Public Speaking, yang dimana Public Speaking ini adalah mata kuliah peminatan yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma selaku dosen Public Speaking ini. Nah teman-teman, seperti biasa di awal pertemuan itu kita di absen terlebih dahulu oleh dosen kita teman-teman. Nah ya, setelah di absen, dosen kami itu memberikan nasihat, memberikan pencerahan tentang doa, yang dimana ketika kita memulai sesuatu, memulai hal, baik itu ceramah, baik itu jadi seorang motivator, ataupun mau membuka acara sesuatu. Contohnya kita seperti yang tadi itu sebagai jadi pembuka dalam acara, kita harus yang namanya muqaddimah terlebih dahulu. Ini keutamaan muqaddimah. Jadi dosen kami menjelaskan bahwa dosen kami itu katanya itu menjelaskan mengenai keutamaan muqaddimah. Sebab gurunya bilang ketika memulai sesuatu dalam contohnya presentasi, itu kita harus muqaddimah terlebih dahulu, agar jadi muqaddimah itu kita rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sebelum memulai apapun, memulai presentasi, memulai ceramah dan lain sebagainya, itu harus menggunakan muqaddimah supaya kita mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan dari muqaddimah. Sebenarnya muqaddimah itu adalah doa, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi setelah dosen kami memberikan nasihat tentang keutamaan muqaddimah, setelah itu langsunglah 3 orang yang maju ke depan, yang dimana 3 orang ini menjelaskan masing-masing tentang yang mereka bawakan. Yang pertama itu ada Raihan Febrian. Dia itu membawakan tema mengenai cinta atau seorang motivator. Jadi cerita, bukan cinta sih, cerita atau motivator tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah seorang kupu-kupu yang kuliah pulang, dan di hari liburnya itu dia itu membantu orang tuanya. Betapa mulianya dia itu membantu orang tuanya. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada Nur Nabila. Dia itu menjelaskan tentang storytelling, di mana storytelling ini menjelaskan mengenai Wali Songo. Dia itu menjelaskan dari wali pertama itu sampai wali terakhir, dari silsilahnya, bukan silsilahnya, dari namanya, terus mukjizatnya apa aja, dia itu menjelaskan mengenai itu. Kemudian yang ketiga itu ada Muhammad Yusuf. Nah, Muhammad Yusuf ini dia itu multi talent katanya. Multi talent, semua bisa. Tetapi bisa semua tapi tidak bisa konsisten. Jadi tidak bisa konsisten kepada satu hal. Seperti itu, teman-teman. Jadi bisa semua, tapi ketika bisa semua itu tidak bisa konsisten kepada satu hal. Itu menurut pendapat saya, tangkapan dari yang dia bicarakan. Nah, kembali kepada materi, kita itu di pertemuan ke-11 ini seperti biasa, teman-teman. Kan minggu-minggu kemarin itu sudah presentasi, dan sekarang itu di minggu ke-11 ini langsung mulai lagi presentasi, di mana presentasi ini dimulai dari kelompok 1 lagi. Nah, apa sih yang dibahas oleh kelompok 1? Kita akan bahas sekilas saja, teman-teman. Dimana kelompok 1 ini menjelaskan mengenai transformasi diri
mentalitas dan teknik komunikasi untuk pembicara handal. Nah, ini adalah tema yang dibahas oleh kelompok 1. Kita akan bahas sekilas. Yang dimana yang pertama itu kita harus yang namanya mempersiapkan mental pengetahuan tentang sebelum persiapan mental ini kita harus latihan teman-teman. Kedua, kita harus persiapan pengetahuan. Nah, mengapa begitu? Karena setiap persiapan mental pengetahuan ini harus yang namanya ada latihan. Nah, tidak akan lancar seseorang dalam suatu hal tanpa adanya latihan. Nah, itu yang pertama teman-teman, tentang persiapan mental pengetahuan. Kemudian, performa bahasa juga kita harus kuatkan. Dalam public speaking tentunya kita harus yang namanya memilih kata yang tepat. Terus gaya bahasanya juga harus yang bisa menarik audiens agar bisa tertarik kepada kita. Kemudian menggunakan komunikasi verbal. Nah, kebanyakan komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang bisa berbohong, yang dimana raut wajah dan apa yang dibicarakan itu bisa tidak sesuai. Beda lagi dengan komunikasi verbal. Nah, ada yang mengatakan bahwa komunikasi verbal non verbal ini adalah komunikasi yang proses pesannya itu dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Jadi dalam raut muka, dalam gaya bicara. Ketika gaya bicaranya itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan gaya tubuhnya, itu pasti yang dikatakan itu benar. Nah, kadang-kadang kita kalau ditanya itu, kalau lagi bad mood ya, kita ditanya, kamu lagi galau ya? Enggak kan, enggak. Kalau jawabannya enggak, tapi padahal raut mukanya kayak gitu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut sedang galau. Jadi komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak bisa berbohong teman-teman. Nah, adapun ciri-ciri komunikasi nonverbal ini, yang pertama itu tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Jadi menggunakan gaya, menggunakan mimik wajah seperti itu. Nah, kemudian ada simbolik public speaking. Nah, di samping adanya komunikasi verbal dan non-verbal, tentu aja adanya simbolik public speaking. Nah, apa contohnya? Bahasa tubuh, intonasi suara, terus simbol verbal, simbol visual, kemudian ketika berpresentasi dalam public speaking, cara berpakaiannya itu yang sesuai, kemudian cara berdiri di podium, kemudian gerak tubuhnya, itu akan menarik audiens kepada kita untuk memperhatikan kita. Contohnya kita menjadi seorang speaker dalam suatu acara. Jadi ketika gaya pakaian kita itu tidak sesuai dengan acara tersebut atau tentang apa tema yang akan kita bahas, maka si audiens juga tidak akan berfokus pada kita. Kemudian dalam penampilan juga tadi sudah dalam berpakaian itu harus yang namanya sesuai. Kemudian penampilan fisik juga kita harus dikuatkan lagi agar bisa menarik audiens untuk melihat kita, ya teman-teman, seperti itu. Nah, seperti biasa sesudah materi selesai, presentasi selesai, karena adanya efisiensi waktu dan waktunya juga sudah menunjukkan waktu sore, teman-teman, ada efisiensi waktu, jadi jam 4 itu sudah kelar semua. Nah, seperti biasa sebelum pulang itu ada sesi foto bersama atau dokumentasi. Setelah itu langsunglah setelah dokumentasi kami pulang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untur mangkola wala tangur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di Learning Journal berikutnya. Bye bye.